6 negara di balik kemenangan Taliban di Afghanistan. Sebanyak 6 negara dikabarkan sebagai tuan rumah atau pihak yang membackup Taliban dalam merebut kekuasaan di Afghanistan. Qatar, Rusia, Cina, Pakistan, Turki, dan Iran disebut-sebut sebagai pemenang perang di Afghanistan yang sebenarnya. Seperti dilansir Jerusalem Post, sebagian besar negara-negara ini telah menjadi tuan rumah dalam peperangan Taliban di Afghanistan. Pemenang di Kabul adalah mereka yang diuntungkan oleh Taliban yang mengambil alih kekuasaan. Mereka juga akan menjadi orang-orang yang diuntungkan atau dihibur ketika Amerika Serikat tampak dipermalukan, kata Jerusalem Post. Menurut media itu, di antara pemenang itu adalah Qatar, Rusia, Cina, Pakistan, Turki, dan Iran. Hal ini dapat dilihat dari berbagai cara. Sebagian besar negara-negara ini menjadi tuan rumah bagi Taliban atau secara diam-diam mendukung mereka. Lainnya seperti Turki telah berusaha untuk memiliki peran di Afghanistan pasca Amerika. Media Iran penuh dengan cerita yang menyatakan bahwa Taliban tidak akan mengekspor ekstremisme atau mengancam siapapun, dan bahwa Iran selalu membantu rakyat Afghanistan. Pejabat Iran Ali Shamkhani misalnya telah mengeluarkan pernyataan positif tentang peran Iran di Afghanistan. Sementara itu, Al Jazeera Qatar hadir untuk menampilkan Taliban merebut istana kepresidenan di Kabul. Tampaknya Qatar memiliki pengetahuan sebelumnya tentang rencana Taliban karena Doha telah menjadi tuan rumah bagi Taliban selama bertahun-tahun. Qatar memiliki pangkalan militer Amerika Serikat yang besar, tetapi selalu mendukung ekstremisme agama, termasuk Hamas dan Ikhwanul Muslimin, dan telah memberikan pengakuan karpet merah kepada Taliban. Ini adalah kemenangan besar bagi Qatar dan akan menggunakannya untuk pengaruh di Timur Tengah. Sementara Qatar dan Turki diuntungkan karena hubungan mereka dengan kelompok-kelompok Islam dan dukungan umum untuk gerakan-gerakan Islam sayap kanan. Iran diuntungkan dengan melihat Amerika Serikat meninggalkan ambang pintunya. Iran juga ingin Amerika Serikat keluar dari Irak dan akan menggunakan kekacauan Afghanistan untuk mendorong meninggalkan Irak juga. Turki akan bekerja dengan Rusia dan Iran di Suriah untuk mencoba membuat Amerika Serikat pergi. Semua negara ini setuju bahwa mereka ingin Amerika Serikat pergi dari kawasan itu. Rusia dan Cina telah menjadi tuan rumah delegasi Taliban dalam beberapa tahun dan bulan terakhir. Mereka ingin memiliki saluran terbuka untuk Taliban dan mempertimbangkan untuk mengakui mereka sebagai pemerintah baru. Ini di Dewan Keamanan PBB dengan dukungan dari Rusia dan Cina, Taliban bisa mendapatkan pengaruh internasional yang mereka butuhkan dan akhirnya mendapatkan pengakuan yang lebih luas. Pertemuan antara pejabat Taliban dan utusan Rusia minggu ini yang telah dilaporkan sangat penting. Duta Besar Rusia untuk Afghanistan, Dmitry Zirnov, akan bertemu pada hari Selasa dengan koordinator kepemimpinan gerakan Taliban untuk membahas memastikan keamanan kedutaan besar Rusia. Utusan Presiden Rusia untuk Afghanistan, Zamir Kabulov, mengatakan dalam sebuah wawancara, kantor berita TASS melaporkan. Duta besar kami berhubungan dengan perwakilan kepemimpinan Taliban, katanya. Besok seperti yang dia katakan kepada saya 10 menit yang lalu, dia akan bertemu dengan koordinator dari pimpinan Taliban untuk memastikan keamanan termasuk kedutaan kami. Duta Besar Rusia Kabulov mengatakan akan membahas dengan perwakilan Taliban rincian perlindungan eksternal misi diplomatik Federasi Rusia. Ini berarti bahwa Rusia dapat mempertimbangkan untuk mengakui Taliban di masa mendatang. Rusia dapat membantu menempatkan angin di layar Taliban. Tetapi Rusia memiliki latar belakang sendiri di Afghanistan. Telah dicatat bahwa pemerintah Afghanistan yang didukung Amerika Serikat telah jatuh dengan cepat.
Rusia juga ingin mengamankan Asia Tengah, termasuk sayap selatannya. Itu berarti kekacauan Afghanistan tidak boleh menyebar. Ia ingin bekerja sama dengan Cina, Pakistan, Turki, dan Iran untuk memastikan bahwa Taliban dapat dikendalikan dan berkuasa dengan cara yang stabil. Semua negara ini memiliki kepentingan bersama. Mereka ingin Amerika Serikat pergi dari kawasan itu. Mereka ingin Amerika dipermalukan. Mereka juga ingin berbagai energi dan sumber daya mineral yang menguntungkan mengalir melalui Afghanistan. Ini adalah undangan mereka untuk membantu membuat penurunan Amerika Serikat dan Barat lebih cepat. Negara-negara ini memiliki agenda ideologis yang berbeda. Turki, Pakistan, dan Qatar memiliki pandangan dunia Islam sayap kanan. Mereka ingin bekerja sama dengan Malaysia dan bahkan Iran dalam konsep baru mengenal Islam perdagangan Islam atau program televisi untuk menghadapi Islamofobia. Turki dan Qatar membentuk poros yang mendukung Ikhwanul Muslimin, dan dengan demikian ada sorakan di Suriah dan jalur Gaza mengenai pengambilan Taliban. Cina dan Rusia memiliki gagasan lain tentang bagaimana hal ini dapat menguntungkan mereka di panggung dunia. Untuk saat ini, bencana Afghanistan merupakan kemunduran bagi Amerika Serikat secara global dalam hal citra dan pers. Untuk saat ini, bencana Afghanistan merupakan kemunduran besar bagi Amerika Serikat secara global dalam hal citra dan persepsi bahwa sistem yang didukung Amerika Serikat cenderung lemah dan sementara seperti rumput yang hijau dengan semusim semi dan layu di musim gugur.